Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Handayani dalam perkuliahan penganggaran perusahaan. Pertemuan kali ini kita akan membahas terkait budget penjualan. Budget penjualan itu apa sih? Budget penjualan itu adalah budget yang direncanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau bisa disebut dengan kualitas barang yang akan dijual, kemudian jumlah atau kuantitas barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualannya. Menurut Glenn A. Wells, anggaran dikaitkan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Jadi, bila anggaran dihubungkan dengan fungsi dasar manajemen, maka anggaran meliputi fungsi perencanaan, mengarahkan, mengorganisasi, dan mengawasi setiap satuan dan bidang-bidang organisasional di dalam badan usaha. Rencana perusahaan di bidang pemasaran itu terkait pertama tentang rencana sasaran atau tujuan perusahaan selama periode yang akan datang. Untuk memaksimalkan laba, kemudian untuk menetralis pasar, kemudian untuk mengembangkan pasar, dan lain sebagainya. Rencana kedua yaitu tentang organisasi penjualan yang akan dipergunakan selama periode yang akan datang. Ketiga adalah sebagai rencana saluran distribusi yang akan dipergunakan selama periode yang akan datang. Kemudian rencana tentang biaya distribusinya, kemudian rencana tentang media-media promosinya, kemudian rencana tentang biaya promosinya, dan yang terakhir rencana tentang pengembangan produk selama periode yang akan datang. Jadi budget penjualan itu hubungannya juga sama rencana perusahaan di bidang pemasaran. Kegunaan budget apa sih? Dibagi dua. Yang pertama, kegunaan secara umum, yaitu pokoknya tuh budget penjualan itu untuk tiga. Yang pertama, pedoman kerja, kemudian sebagai alat pengorganisasian kerja, dan yang terakhir sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Karena kan penjualan itu adalah kegiatan utama perusahaan ya. Kemudian kegunaan budget yang kedua, secara khusus itu berguna sebagai dasar penyusun semua budget-budget dalam perusahaan. Kenapa? Karena budget itu kan tadi saya bilang budget penjualan itu sebagai kegiatan operasinya perusahaan penjualannya, itu berdagang berjual. Kalau pembuatan budget terlebih dahulu disusun, maka akan membantu semua budget yang lain gitu dalam perusahaan. Selanjutnya, fungsi anggaran perusahaan ada 4. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian di masa depan, kemudian memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Yang ketiga, memberikan informasi dalam profit planning control, dan yang terakhir untuk mempermudah pengendalian penjualan. Hal-hal yang diperlukan dalam menyusun anggaran penjualan itu yang pertama harus ada rincian jumlah dan jenis produk perusahaan. Kemudian yang kedua adanya rincian dasar daerah pemasaran, kemudian diskriminasi harga, kemudian potongan harga, kemudian biasanya harus disusun satu periode atau 1 tahun atau berapa periodenya harus ditentukan saat sebelum menyusun anggaran penjualan. Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan itu ada 2. Yang pertama faktor internal. Ya, kalau kita bilang kata internal berarti terkait seluruh yang ada di dalam perusahaan, seperti penjualan tahun-tahun yang lalu meliputi baik kualitas, kuantitas, harga, waktu maupun tempat penjualan. Ini faktor internal ya kan.
intern dari perusahaan tersebut. Terus kebijakan perusahaan jelas, berarti faktor internal. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan, berarti ini faktor internal. Tenaga kerja yang tersedia, termasuk faktor internal. Kemudian fasilitas-fasilitas yang dimiliki perusahaan. Jelas, ini faktor internal. Faktor yang kedua yang mempengaruhi penyusunan budget itu ada faktor eksternal, yaitu keadaan persaingan di pasar, kemudian perubahan posisi perusahaan dalam persaingan, kemudian tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, elastisitas permintaan, kemudian berbagai kebijakan pemerintah baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan, kemudian ada kemampuan teknologi, barang-barang, kemajuan teknologi, barang-barang, dan lain sebagainya. Itu faktor eksternal yang mempengaruhi penyusunan budget penjualan. Periode anggaran penjualan itu dibagi dua juga. Yang pertama jangka panjang, yang kedua nanti jangka pendek. Jangka panjang itu apa sih? Anggaran penjualan jangka panjang yaitu yang waktunya sesuai dengan corporate plan. Anggaran penjualan jangka panjang biasanya dalam jumlah tahunan dan menyangkut analisis mendalam mengenai potensi pasar di masa mendatang yang dapat diakibatkan oleh perubahan populasi, keadaan perekonomian, dan lain sebagainya. Biasanya kayak sekarang sudah mau new normal, mau dari pandemi menjadi endemi. Nah, itu tim penjualan membuat anggaran belanja karena kan berubah ya. Bukan berubah populasinya masih banyak masyarakatnya. Berubah gayanya, kemudian habitnya gara-gara pandemi ini. Kemudian yang kedua, jangka pendek. Anggaran penjualan jangka pendek itu yang periodenya biasanya hanya mencakup 1 tahun atau 12 bulan. Lalu nanti dirincikan lagi menjadi triwulan atau bulanan. Seperti itu ya. Lanjut, cara-cara melakukan penaksiran. Penaksiran itu kayak forecasting, khususnya penaksiran kita harus buat jumlah produk yang diperkirakan akan mampu dijual beserta harga jualnya, kemudian berkaitan dengan jenis produk yang akan dijual, kemudian ada waktu, kemudian ada tempat penjualannya. Dari kata-kata ini yang tadi jumlah produk, kemudian harganya berapa, kemudian jenis produknya apa, kemudian waktunya kapan dijual, kemudian tempatnya di mana. Dari sini akhirnya dibedakan dua, yaitu penaksiran yang bersifat kualitatif, kemudian penaksiran yang bersifat kuantitatif. Kita lihat yang kualitatif dulu ya. Merupakan cara penaksiran yang menitik beratkan pada pendapatan seseorang. Pendapat seseorang. Berarti kalau pendapat seseorang itu cenderung mempunyai kelemahan kalau pakai penaksiran yang bersifat kualitatif. Karena kan subjektif ya. Cara penaksirannya yang kualitatif itu ada 5 caranya. Yang pertama, pendapatan pimpinan bagi pemasaran, pendapatan para petugas penjualan, kemudian pendapatan lembaga-lembaga penyalur, pendapatan konsumen, pendapat para ahli yang dipandang memahami. Ya jelas kalau misalkan kita lagi pandemi begini pasti di bagian tim penjualan akan mencari pendapat ke para petugas medis. Kan nggak nyambung gitu loh. Jadi kurang menimbulkan hasil yang lebih baik ya kalau kualitatif ini karena bersifat subjektif. Penaksiran yang kedua itu penaksiran yang bersifat kuantitatif. Yaitu ada 3 cara. Yang pertama, caranya berdasarkan pada data historis dari satu variabel saja. Ingat ya. Caranya berdasarkan diri pada data historis dari satu periode, dari satu variabel saja. Misalnya bisa pakai metode tren bebas, tren setengah rata-rata, tren moment, kemudian tren least square sama metode kuadratik ya. Cara kedua bisa dengan data historis dari variabel yang akan disaksir
serta hubungannya dengan data variabel dari data historis dari variabel lain. Jadi ini 2 variabel atau lebih, kalau ini cuma 1 variabel. Contohnya penaksirannya dengan metode regresi tunggal ataupun regresi berganda. Lanjut, cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan metode statistik yang diterapkan pada berbagai analisa khusus seperti analisa industri atau analisa market share, kemudian analisa jenis-jenis produk yang dihasilkan perusahaan, kemudian analisa pemakai akhir dari produk tersebut. Bentuk budget penjualan. Pada dasarnya, tidak ada suatu bentuk yang standar yang harus digunakan. Jadi, bebas perusahaan membuat bentuk budget seperti apa, formatnya bebas, sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Tapi yang perlu diingat bahwa kalau membuat budget penjualan harus mencakup tentang jenis, yaitu kualitas barang yang akan dijual, kemudian harga barang yang akan dijual, kemudian waktu penjualan serta tempat, terus kuantitasnya berapa, ya. Lebih ke gabungan antara kualitas dan sifat yang bersifat kualitas dan kuantitas. Ini contohnya untuk anggaran penjualan sepatu Joss & Bros tahun 2012. Di sini kita lihat ini merek sepatu Joss, ini merek sepatu Bros. Mungkin bukan merek ya, lebih ke tipe sepatu, model Joss atau model Bros. Kemudian di sini di bulannya. Lanjut, budget potongan penjualan. Seringkali dalam rangkaian melakukan kegiatan penjualan, perusahaan memberikan potongan penjualan kepada para pembeli. Hal ini di samping dimaksud sebagai daya tarik dari persaingan, sekaligus juga dimaksud untuk mendorong para pembeli untuk melakukan transaksi-transaksi tunai dalam pembeliannya, sehingga akan mempercepat arus kas masuk. Terus kalau ada arus kas masuk yang lebih cepat, maka memperkecil kebutuhan akan modal kerja perusahaan. Kalau belinya kredit atau belinya lama kan hutang itu kan arus kasnya maka lambat. Tapi kalau dibeli tunai, kalau mereka beli tunai maka arus kasnya cepat. Kalau arus kas cepat maka modal yang dibutuhkan pun sedikit. Nah, bagaimana caranya mereka mau beli cash? Yaitu biasanya ditambahkan dengan diskon atau potongan penjualan. Bentuknya gimana? Bentuk budget potongan penjualan sama seperti budget penjualan, tidak ada standarnya. Masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Ini contohnya, kalau ini bulannya ke kanan, kemudian ini ada penjualan, kemudian target penjualan tunai berapa, penjualan anti potongan penjualannya berapa gitu ya. Lanjut, saya rasa sudah selesai untuk materi kita ini terkait budget penjualan. Lanjut ke soalnya, kita jawab bareng-bareng ya. Yang pertama, budget yang direncanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang disebut dengan, jelaslah, budget penjualan. Kata-kata sini ada budget sama penjualan. Kedua, budget penjualan mempunyai kegunaan 3 kegunaan pokok. Kegunaan pokok ya, bukan khusus. Apa? Ini ada di slide yang kelima, yaitu jawabannya adalah sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, terus sebagai alat pengawasan kerja. Yang ketiga, salah satu faktor internal yang mempengaruhi dalam penyusunan budget penjualan adalah internal, berarti dalam perusahaan. Apa ya? Kapasitas produksi musik perusahaan serta kemungkinan perluasan waktu yang bersangkutan. Bisa elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan. Ini enggak. Elastisitas permintaan, berarti permintaan itu berhubungan sama supply and demand, berarti dari pihak
luar, eksternal. Keadaan perekonomian, jelas faktor eksternal. Posisi perusahaan dalam persaingan, itu eksternal lagi. Kemudian tingkat penghasilan masyarakat, tambah itu adalah faktor eksternal. Jadi jawabannya yang A. Soal keempat, cara menaksirkan yang menitik beratkan pada pendapatan seseorang adalah penaksiran yang bersifat pendapatan seseorang. Pendapat seseorang, yaitu yang kualitatif C, ya. Yang terakhir, metode tren setengah rata-rata atau semi-average method merupakan salah satu cara penaksiran yang bersifat, tadi yang banyak metode kuantitatifnya ada 3 ya. Itu di metode yang kuantitatif 3 tadi, yang setengah rata-rata, kuantitatif. Oke, saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini terkait penganggaran budget perusahaan, budget penjualan perusahaan. Semoga semua paham dan mengerti. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh via email saya atau WhatsApp group untuk mahasiswa saya. Sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa di subscribe atau like ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.